Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem telekomunikasi radio, di mana video ini saya record untuk pemenuhan tugas dari Bu Nisa selaku dosen dasar sistem telekomunikasi. Baik, langsung saja kita ke materinya. Sistem komunikasi radio. Sistem komunikasi radio atau teknologi wireless merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mentransmisikan informasi dari satu titik ke titik yang lainnya tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini mengirimkan informasi menggunakan udara sebagai medium transmisinya dan gelombang radio elektromagnetik sebagai pembawa informasinya. Informasi yang ditransmisikan bisa berupa sinyal analog maupun digital. Jadi komunikasi radio saat ini sudah digunakan dari dulu ya. Banyak contohnya ada radio, siaran radio, televisi, handphone, dan lain sebagainya. Tujuan atau fungsi komunikasi radio yaitu mengirimkan informasi dari sumber ke penerima yang jaraknya berjauhan maupun dekat, berlainan tempat, dengan memanfaatkan media udara sebagai saluran transmisinya. Jadi kita dapat mengirimkan pesan maupun video call atau SMS dan sebagainya menggunakan komunikasi radio ini, yang dimana penyampai pesan sama penerima pesan itu berlainan tempat. Misal kita di Indonesia, kita mau menelpon keluarga atau saudara kita yang di luar negeri, kita menggunakan sistem ini, namanya telekomunikasi radio. Di sini kita lihat bagan komunikasi radio secara umum. Bisa kita lihat bahwa seorang perempuan, katakanlah seorang penyiar radio, melakukan siaran, terus dari tempat lain, yaitu seorang pria. Di sini kita gambarkan seorang pria dapat mendengarkan suaranya, yaitu berkat komunikasi radio ini. Kita lihat bawahnya secara simpel. Di sistem komunikasi radio mempunyai dua komponen, yaitu pemancar sama penerima. Di mana pemancar yaitu pengirim informasi dan penerima adalah penerima atau tujuan dari informasi tersebut dikirim. Bagian pokok sistem komunikasi radio. Sistem komunikasi radio memiliki dua bagian pokok, yaitu pemancar atau transmitter yang biasanya dinotasikan sebagai TX. Pemancar terdiri atas modulator dan antena pemancar. Modulator berfungsi untuk memodulasi informasi menjadi sinyal yang akan dipancarkan melalui antena pemancar. Jadi fungsi dari modulator di sini mengubah informasi menjadi sinyal, baik itu analog maupun digital, yang kemudian akan ditransmisikan melalui antena. Antena merupakan suatu sarana untuk piranti yang mengubah sinyal listrik tadi, analog maupun digital, menjadi sinyal elektromagnetik yang kemudian dipancarkan melalui udara. Yang kedua yaitu penerima atau receiver. Penerima terdiri dari demodulator dan antena penerima. Demodulator pada bagian penerima akan mendemodulasi, yaitu proses kebalikan daripada modulasi.
sinyal listrik menjadi sinyal informasi seperti AC-nya. Di sini demodulator fungsinya kebalikan dari modulasi tersebut, modulasi tadi ya. Jadi kalau modulasi tadi kan mengubah informasi menjadi sinyal. Di demodulator ini sinyal yang diterima oleh antena akan dirubah menjadi bentuk informasi seperti semula. Di dalam hal ini antena merupakan suatu sarana atau piranti yang mengubah sinyal elektromagnetik. Nah, di sini antenanya berfungsi untuk menangkap informasi atau sinyal yang dikirim dari transmitter tadi. Gelombang radio. Gelombang radio adalah suatu bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang terbentuk pada saat objek yang bermuatan listrik yang dibangkitkan oleh osilator sebagai gelombang pembawa dimodulasi atau ditumbangkan frekuensinya oleh gelombang informasi sehingga berada pada frekuensi yang terdapat pada rentan frekuensi gelombang radio atau frekuensi radio pada suatu spektrum elektromagnetik. Frekuensi yang digunakan untuk telekomunikasi menempati rentan dari 3 kHz hingga 3 THz. Dengan rentang frekuensi yang cukup besar ini, maka penggunaannya harus diatur atau disebut dengan alokasi frekuensi sehingga sistem radio yang ada tidak saling mengganggu. Jadi di sini frekuensi yang ada, bandwidth atau rank dari jatah untuk komunikasi radio sendiri itu sudah ditetapkan dan diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi interferensi atau saling bertabrakan istilahnya. Kalau tidak diatur nantinya maka informasi atau sumber informasi yang akan dikirim itu pasti akan kacau karena saling bertabrakan frekuensinya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa tabel alokasi dari frekuensi setiap tingkatannya. Ini biasanya kan kalau di televisi ada ultra high frequency, very high frequency dan lain sebagainya. Ini merupakan tabel pembagian dari frekuensi dan jarak tempuh dari frekuensi tersebut yang dapat dijangkau. Berikut adalah diagram sistem transmisi radio. Secara garis besar, transmisi radio atau telekomunikasi radio itu bisa dilihat dari diagram tersebut bahwa sinyal masuk akan berubah dari modulator, kemudian dikuatkan di IF, terus dinaikkan di konverter, penguat RF, terus disalurkan ke antena, lalu dipancarkan ke antena yang lain sebagai penerima, diterima oleh antena, dan di sini dibuatkan lagi RF, terus diturunkan oleh konverter, dibuatkan lagi, dirubah dari sinyal analog maupun digital, dirubah oleh demodulator kembali ke informasi simulasi, sehingga informasi yang disampaikan itu pasti sama dengan yang diterima. Kalau tidak sama berarti error. Berdasarkan blok tersebut dapat dijelaskan fungsi tiap-tiap blok pada receiver maupun transmitter, yaitu satu, sinyal yang masuk yaitu modulator. Sinyal yang masuk dari sinyal kirim dimodulasi dengan menggunakan modulasi analog ataupun digital tergantung sinyal informasi yang masuk.
sehingga sinyal informasi tersebut menjadi sinyal baseband memiliki frekuensi tertentu dengan dalam order megahertz. Ini adalah fungsinya dari modulator. Kemudian penguat IF intermediate frekuensi berfungsi menguatkan sinyal IF dari modulator dan kemudian masuk ke up converter. Karena sinyal keluaran dari modulator mendapat pelemahan pada saat modulasi, sinyal tersebut harus dikuatkan agar pada saat masuk ke up converter, informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Fungsinya dari penguat IF adalah menguatkan sinyal, karena saat sinyal dimodulasi, sinyal mengalami penurunan, jadi dikuatkan oleh penguat IF ini, belum diteruskan ke up converter. Up converter berfungsi mengubah sinyal IF ke sinyal RF dengan men-setup sinyal IF dan sinyal osilator bersama besarnya frekuensi yang dihasilkan osilator dalam order GHz. Frekuensi IF tersebut akan dicampur dengan frekuensi osilator. Sinyal pencampuran ini yang kemudian dikirim ke penguat RF. Besar frekuensi osilator inilah yang berfungsi yang disebut frekuensi kerja radio. Jadi di sini dapat dikatakan frekuensi radio setelah melalui up converter dan dapat penguatan dari osilator. Jadi ini namanya frekuensi osilator. Penguat RF radio frekuensi menguatkan sinyal frekuensi radio yang kemudian dikirimkan ke penerima melalui antena. Penguat RF ini harus mempunyai penguatan dan linearitas yang tinggi. Dari up converter lalu dikuatkan lagi menggunakan frekuensi radio atau RF yang kemudian akan dikirim. Antena berfungsi mengirim dan menerima energi gelombang elektromagnetik dari lawan atau remote. Ini adalah fungsi dari antena. Sekarang fungsi dari komponen penerima. Nomor 1 yaitu penguat RF atau radio frekuensi, berfungsi menguatkan sinyal RF yang ditangkap oleh antena. Sinyal radio frekuensi tersebut pada saat ditransmisikan dari pengirim akan mengalami pelemahan sinyal, sehingga sinyal tersebut harus dikuatkan. Jadi ini kebalikan dari tadi kan RF yang terakhir, ini RF yang pertama untuk menguatkan sinyal yang diterima dari antena, kemudian diteruskan ke down converter. Ini fungsi down converter, fungsinya mengubah sinyal RF ke sinyal IF dengan men-setup sinyal RF dan sinyal osilator. Sinyal RF tersebut akan dipisahkan antara sinyal IF dan osilator. Jadi pada keluaran down converter hanya sinyal IF yang dikirim ke penguat IF. Bisa dikatakan down converter ini sebagai penyaring, kurang lebihnya seperti itu. Penguat IF intermediate frekuensi berfungsi menguatkan sinyal IF dari down converter pada sinyal IF keluar dari down converter. Sinyal IF harus dikuatkan agar pada saat masuk ke demodulator sinyal tersebut dapat diterima baik. Sebenarnya sama saja, cuma itunya fungsinya jadi kebalikan dari tadi. Demodulator berfungsi mengubah sinyal IF dari penguat IF ke sinyal biner. Sinyal IF tersebut akan didemodulasi sehingga sinyal frekuensi tersebut akan menjadi sinyal informasi awal yang dikirim dari pengirim. Dari di sini demodulator fungsinya tadi mengubah sinyal listrik baik itu digital maupun analog menjadi bentuk informasi aslinya. Antena berfungsi mengirimkan dan menerima gelombang itu tadi, sama fungsi antena sama dengan tadi.
Cukup sekian materi materi presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat juga. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Amin.